Sekarang kita fokus di apa yang disebut dengan disrupt. What the meaning disrupt? Disrupt itu adalah cara baru berpikir dan menghasilkan ide. Jadi kalau ada cara-cara baru, kalau ada ide cara berpikir baru, mindset yang baru untuk menghasilkan sebuah ide, itu namanya disrupt. Di era 4.0 industri atau industri 4.0, disrupt itu menjadi sebuah kajian. Ini laptopnya kalau nggak disentuh dia langsung mati. Nah, dalam tinjauan di session pertemuan ke-9 ini kita akan mendiskusikan itu. Disrupt itu pertama adalah drive. Apa itu drive? Kalau Anda ada driver apa? Driver supir mengendarai. Ya, driver bersama driver Pak gitu ya. Driver ya supir. Drive. Bagaimana cara kita mendapatkan sesuatu atau mendrive? Itu bagian dari apa yang disebut dengan salah satu poin penting dalam kajian disrupt. Ya. Nah, yang kedua huruf I atau I-nya itu include. Apa itu include? Hah? Ya, Pak Khairul bilang sudah termasuk di dalam sesuatu itu sudah include. Kemudian separate. Apa itu separate? Hah? Ya, bagaimana memisahkan? Yang kedua repurpose. Apa repurpose? Kembali. Purpose? Hah? Mencapai tujuan. Kembali ya. Tujuan baru yang akan kita capai itu bagaimana gitu. Repurpose adalah salah satu bagian dari disrupt. Selanjutnya adalah unity. Unity itu apa? Unity itu apa? Satu kesatuan. Tolong dicatat ya, karena ini penting buat Anda bisa memetakan. Selanjutnya adalah personalize. Apa itu personalize? Kalau di Indonesia kan itu personalisasi. Tepat nggak sih itu terjemahan Indonesianya? Personalize atau personalisasi. Tepat nggak? Yang terakhir, komponen dari disrupt adalah transplant. Pernah dengar transplantasi? Pak siapa? Pak di sampingnya Pak Dedik. Pak Samsul pernah dengar nggak itu transplantasi? Nah, apa itu transplantasi? Yes, you are very good. Sesuatu yang dicangkokkan. Bagaimana? Disrupt. Pertama kita ulang. Bagaimana kita mendapatkan sesuatu itu? Bagaimana kita menata pemikiran-pemikiran baru untuk mendapatkan ide baru? Pertama itu harus bagaimana kita meraih itu? Bagaimana kita untuk mencapai itu? Itu namanya drive.
Bagaimana kita mendrive. Yang kedua, include. Bagaimana menyatukan semua hal, sesuatu yang akan kita tuju, yang akan kita capai. Dia harus menjadi sebuah suatu sudah ada menyatu di dalam sebuah tujuan itu. Yang selanjutnya adalah separate. Apa tadi Pak Dedik, separate? Bagaimana memisah-misahkan itu? Ini menjadi prioritas utama, ini menjadi hal yang ya gitu-gitu. Nah, selanjutnya adalah repurpose, bagaimana mencapai tujuan-tujuan baru. Kemudian unity, bagaimana menyatukan kembali. Kemudian personalize, bagaimana melakukan personalisasi. Baru tugas terakhir seseorang yang melakukan apa yang disebut dengan disrupt adalah bagaimana mencangkokkan itu. Sesuatu yang dicangkok, ada yang dari pertanian enggak? Setahu saya ada. Coba, apa keunggulan kalau sesuatu itu yang dicangkok? Nah, mana yang dari pertanian? Enggak ada? Enggak ada yang masuk? Izin ya, cuma satu orang ya. Kasihan juga dia udah sendirian izin. Oke, kita lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, nah sekarang siapa yang akan kita disrupt? Saya mau bicara terlebih dahulu tentang apa itu disrupt. Era disruption. Era disruption itu adalah era di mana pemikiran yang menghasilkan ide-ide baru itu merubah tatanan, merubah sesuatu. Misalnya, kalau dulu mungkin zamannya Bu Dwi, kalau mau kirim surat sama mantan pacarnya, yang sekarang jadi suaminya itu pakai surat. Masih Bu, ngikutin zaman itu enggak? Enggak lah, ya. Berarti Ibu sudah pakai apa? Udah pakai pager? Hah? Pakai apa? SMS. Oh, sudah ada HP ya? Tahun berapa itu? Ternyata belum. Surat pernah ngalamin? Masih ngalamin? Berarti Bapak wajahnya aja yang muda ya? Usianya berapa sekarang Pak? 39. Oh iya, wajar. Jadi orang dengan bahagia menunggu tukang pos datang gitu-gitu ya. Nah, era bagaimana pos melakukan pengiriman uang lewat wesel pos. Kalau dulu anak-anak kuliah yang kos di kota-kota besar, dia menunggu wesel namanya. Pernah tahu wesel nggak? Kasihan juga ya. Atau belum pernah lihat wesel atau pernah dapat wesel nggak? Belum ya? Era disruption itu adalah era di mana sesuatu yang ini udah sampai kemana? Era di mana yang lama, bagaimana surat menyurat dilakukan lewat pos, begitu masuk industri teknologi, masuk ada yang jurusan IT sini ada kan? Informasi teknologi sudah masuk, dunia internet sudah menguasai. Maka itu terdisrupt, digantikan oleh apa yang disebut dengan email. Email sekarang sudah hampir nggak laku, digantikan dengan WhatsApp. Dulu orang kalau WhatsApp apaan tuh WhatsApp gitu, ya enggak. Nah SMS, zamannya Bu Dwi masih SMS itu, mungkin calon suaminya mengirimkan sesuatu, kita janjian di mana gitu ya. Kamu masih ngerasain SMS? Enggak? Wah, udah. Sekarang masih ber-SMS-an enggak? Kayaknya udah jarang ya. Nah, dia terdisrupt. Apakah hal-hal yang begitu itu masih bisa difungsikan? Hah? Bisa? Bisa nggak itu? SMS masih bisa? Masih kan?
Tapi kenapa orang nggak mau pakai itu lagi? Nah, oh ya mahal. Terus apa lagi? Boros. Yang paling penting itu tren, lifestyle. Kalau Anda masih kirim sesuatu pakai SMS, wah yang nerima juga wah ini nggak profesional ini, gitu-gitu, seolah-olah Anda itu berada di planet mana gitu-gitu ya. Nah itu yang disebut dengan disrupt. Era masa depan dengan apa yang disebut dengan 4.0, industri 4.0 itu akan mendisrupt. Apa yang akan didisrupt? Misalnya begini, ada yang berprofesi sebagai tukang ojek nggak? Ya mana tahu sambil kuliah, sambil jadi Gojek, jadi Gokat, GoFood. Begitu dunia transportasi digantikan oleh transportasi model online, apa yang terjadi? Siapa yang terdisrupt? Hah? Oh, ojek pangkalan merasa omsetnya berkurang. Nah, di sepanjang pintu-pintu tol, tenaga manusia sudah terdisrupt, sudah digantikan oleh tenaga apa? Mesin, cash. Nah, era ke depan bagaimana transaksi keuangan itu sudah tidak lagi pakai uang cash. Kalau Anda ikuti perkembangan apa yang disebut dengan fintech, financial technology, itu akan mendisrupt. Bank-bank di masa yang akan datang itu bisa jadi tidak akan lagi mengantri seperti sekarang. Orang bisa bertransaksi dengan e-money, kemudian dengan e-banking. Misalnya saya bayar jasa hukum dari Bu Cut. Pak, ini sudah jatuh tempo perusahaan Bapak harus bayar jasa konsultasi hukum. Oh udah, nggak perlu ketemu. Tek. Kalau perlu pakai surat ditandatangani, difoto, WA, kemudian bukti transport, e-banking, sudah selesai. Nah, era disruption itu tidak bisa dihindari. Bagaimana antri di bandara sebentar lagi akan digantikan dengan, pernah lihat nggak ada mobil kecil yang bisa terbang? Hah? Udah lihat belum? Sudah diproduksi. Ada mobil dan dia juga bisa terbang, bisa di air juga. Jadi jangan sombong itu Lion Air, kemudian apa lagi? Citylink. Ya kan? Era ke depan kemacetan itu bisa digantikan oleh itu. Bagi ibu-ibu milenial, wah. Sekarang kalau mau belanja dia nggak perlu jauh-jauh. Tinggal ada apa namanya Alibaba. Alibaba menguasai semua belanja online. Dia mengeksekusi di Indonesia belanja online Bukalapak ya, Tokopedia, kemudian Bukalapak, segala macam. Nanti 10 atau 20 tahun yang akan datang, begitu Anda masih nongkrong di kafe, belanja di mana gitu-gitu, hangoutnya di mana, Anda dianggap nggak mutu katanya, nggak berkualitas. Anda dianggap ketinggalan zaman. Disruption sebetulnya bukan hanya mendisrupt hal-hal yang sifatnya physically semacam itu, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mempersiapkan era disruption itu, mempersiapkan apa yang disebut dengan pertama attitude itu apa? Attitude apa? Perilaku, akal budi, akhlak. Nah, yang kedua yang harus kita siapkan skill. Sekali lagi ya, skill.
termasuk sikil. Kalau nggak ada sikil susah juga. Tapi saya punya teman pengusaha, dia nggak punya sikil, Pak. Tapi dia, waduh gila omsetnya, entrepreneur yang luar biasa. Sikilnya nggak ada beneran. Tapi nggak perlu buka rahasia ya. Ada orang yang nggak punya sikil, jadi pejabat tinggi negara gitu ya. Nggak ada yang tahu ya. Sikilnya nggak ada, tapi dia jadi pejabat tinggi negara. Dia sukses, bisnismen, profesional. Ya, hidupnya begitu dia nikmati. Yang ketiga, apa yang harus dipersiapkan? Yang ketiga adalah knowledge. Apa itu knowledge? Pengetahuan. Sepintar apapun Anda, seterampil apapun Anda, begitu era disrupt masuk di kehidupan kita, kalau attitude, kalau kepribadian, kalau akhlak Anda rusak, maka ini akan rusak semuanya. Bagaimana transaksi akan terjadi kecurangan, bagaimana financial teknologi yang harusnya memberikan support terhadap bisnis yang kita lakukan, ternyata di situ bisa melakukan apa yang disebut dengan penipuan. Berapa banyak sudah kejadian kan? Saya nggak perlu sebut satu-satu, itu menjaga kode etik. Kalau bahasa hukumnya apa, Bu Cut? Kalau sesuatu yang harus tidak boleh dipublikasikan. Kalau nama orang kan harus pakai inisial. Sekarang jadi tokoh politik nggak jadi apa-apa juga pakai inisial juga ya, Bu. Ya gitu ya. Itu era disrupt. Kemudian coba Anda pikirkan bagaimana itu. Nah, apa kira-kira ide Anda? Coba Anda catat, itu di catatan Anda. Ayo cepat. Apa yang akan terdisrupt di masing-masing, di tempat Bu Anggar sih? Dwi. Angel tenan. Di tempat Bu Dwi itu apa yang mau terdisrupt? Apakah pengurangan PNS, pengurangan ASN karena sudah diganti sama robot gitu kan, nggak ngerti kita. Di Jepang, Bapak Ibu sekalian, sudah dibuka restoran yang khusus dilayani oleh robot. Ngeri nggak? Bu Cut udah lihat ya? Nah coba Ibu Bapak catat itu apa idenya. Coba ini lagi. Nah ini coba bagaimana? Ini masih era email gitu-gitu ya. Termasuk bagaimana mengukur suhu badan dulu pakai alat yang begitu sederhana. Terus ya kan? Terus ini apa ini? Iki apa ini? Ya, oke ya, ini coba. Pikirkan itu. Dan saya ingin Anda buka itu semuanya di materi itu. Anda bagaimana cara memikirkannya itu? Dulu dompet kalau orang kaya itu dompetnya tebel. Sekarang orang kaya dompetnya justru tipis. Karena dia nggak nyimpen duit, dia nyimpen apa? Kartu. Kartunya juga nggak perlu banyak-banyak. Cuma asal jangan salah gesek. Nah, itulah disrupt, era disruption. Orang sekarang melakukan apa yang disebut dengan pembayaran tidak melalui cash, tidak melalui cash money. Hari ini kita melakukan transaksi financial teknologi, cuma memang Bu Cut mungkin harus menjadi perhatian karena akan menjadi pakar dan ahli hukum Indonesia di masa yang akan datang. Aturan payung hukum tentang financial teknologi itu nggak ada, belum ada di Indonesia yang atur itu. Kesulitan sekali. Bank Indonesia itu sangat kesulitan sekali. Ada dua undang-undang yang seharusnya dipersiapkan. Harusnya Ibu Cut sebagai seorang ahli hukum harus memikirkan itu. Pertama adalah undang-undang tentang kewirausahaan.
bagaimana Indonesia akan masuk menjadi negara maju ketika undang-undang kewirausahaan itu tidak diseriusi. Yang kedua, undang-undang financial technology. Bagaimana kita akan tidak ketinggalan dengan Singapura, Malaysia, negara-negara tetangga kalau perangkat hukum yang mendukung proses financial teknologi untuk proses disruption itu terhambat oleh aturan-aturan hukum. Bagaimana melakukan investasi, dan karena hukum tidak secara ketat, belum secara ketat mengatur itu, banyak sekali terjadi penipuan, transaksi yang tidak dilindungi oleh undang-undang atau hukum. Oke, selanjutnya adalah ini contoh transplantasi itu tadi. Saudara sekalian, ide-ide baru itu juga muncul dari apa yang disebut dengan kombinasi. Kalau dalam perspektif ilmu administrasi publik disebut apa yang disebut dengan kolaborasi. Ya, kolaborasi itu bagaimana semua sektor publik berkoordinasi dan bersinergi melakukan inovasi-inovasi baru. Di banyak kementerian dan departemen di Republik ini, kementerian dan lembaga, yang paling sulit itu adalah apa yang disebut dengan kolaborasi. Kolaborasi itu sangat sulit karena masing-masing memiliki apa yang disebut dengan ego sektoral. Bayangin bagaimana pelayanan publik di bidang jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan misalnya. Dia bukan sebagai regulator, regulatornya diatur oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional, dan ketika akan melakukan perubahan-perubahan perundang-undangan harus melalui Komisi 9, melalui pemerintah segala macam, dan bentuk pelayanan kesehatan itu dilayani oleh ditanggung-jawabi oleh Kementerian Kesehatan, begitu-begitu. Bayangkan kalau itu tidak terjadi kolaborasi, tidak terjadi sinergi, tidak terjadi apa yang disebut dengan inovasi. Ya, kejadiannya seperti sekarang ini. Kita bisa membayangkan era pelayanan publik ke depan mungkin di sektor-sektor yang sifatnya publik mungkin sudah ya kolaborasi itu, kalau tidak dia akan ketinggalan jauh ketinggalan. Disruption itu juga bukan hanya mendisrupt hal-hal yang sifatnya fisik tadi itu, transportasi segala macam, termasuk mindset, paradigm. Kalau paradigm kita tidak berubah, mindsetnya tidak dirubah, ya kita semua akan ketinggalan. Indonesia pada tahun 2020 sampai dengan 2030 memasuki apa yang disebut dengan era bonus demografi. Bonus demografi itu adalah di mana potensial generasi angkatan kerja itu lebih banyak. Hampir mencapai 80% bahkan. Menjadi angkatan kerja yang sangat produktif, dan inilah era di mana ketika bangsa Indonesia bisa memanfaatkan bonus demografi ini, maka Indonesia akan mencapai sebuah kemakmuran dan kesejahteraan, dan Indonesia diprediksi akan menjadi negara maju atau negara modern. Bila tidak, ya Bapak Ibu bisa bayangkan Indonesia ya begitu-begitu aja. Nah, bagaimana dengan ide-ide yang besar itu? Ide-ide besar itu bisa kita realisasikan kalau ada yang disebut dengan kolaborasi tadi. Nah, ini sebahagian dari apa yang disebut dengan disruption itu terjadi di hari-hari kita. Setiap hari, setiap saat, tanpa kita sadar. Bagaimana teknologi kesehatan, bagaimana teknologi perang, bagaimana teknologi transportasi, bagaimana teknologi komunikasi, bagaimana semua teknologi itu masuk di ruang publik dan masuk di ruang privat. Hari ini anak-anak kita bisa dengan waktu yang bersamaan bisa bercengkrama dengan anak lain di tempat yang lain, bisa bersinergi
melakukan permainan yang disebut dengan Mobile Legend. Di mana saja. Generasi-generasi yang akan terdistrap itu ya generasi-generasi yang saya kira tidak mempersiapkan diri. Saya nggak tahu ya, apakah kita bersiap untuk itu atau tidak. Yang kedua, setelah kita mendiskusikan tentang distraction itu, yang kedua adalah kita lanjutkan dengan ini yang tadi ya. Oh, ini tugas Anda lagi ya? Oh enggak. Anda kalau udah dengar tugas langsung kayaknya meriang gitu ya. Tahu meriang enggak? Tahu meriang, Mas Dedi tahu nggak meriang? Iya. Merindukan kasih sayang. Nggak ada romantisnya Mas Dedi. Nah, mari kita melakukan semacam brainstorming. Apa itu brainstorming? Ya. Nah, pertama, bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari kita memakan makanan yang sehat? Bagaimana berpola hidup sehat? Sebuah cerita digambarkan di sini. Anda mahasiswa Universitas Nasional, tinggal di kota besar Jakarta. Anda dari kampung, Anda bisa jadi masih kontrak, kemudian Anda belum punya rumah, Anda baru nikah mungkin, keluarga kecil, istri Anda juga bekerja, Anda juga bekerja, betapa sibuknya Anda. Dan pekerjaan yang tidak mungkin dihandle oleh keduanya adalah memasak. Tidak mungkin menyiapkan makanan-makanan yang berkualitas, terjamin, higienis dan yang lain-lain. Apa yang Anda pikirkan? Coba, mari kita brainstorming untuk melihat di mana distraction itu. Bagaimana Anda mengatasi itu? Ayo dong. Bu Dwi yang menanggapin tolong dicatetin ya namanya ya. Tolong bantu saya untuk sementara jadi asisten. Mudah-mudahan kalau Ibu jadi pejabat nanti saya bisa ngomong itu dulu saya suruh-suruh. Ya Bu Cut ya. Mana tahu Bu Cut tiba-tiba terkenal masuk ILC. Anak saya nanya kan, itu mahasiswa ayah itu. Kalau di kelas saya suruh-suruh gitu. Kalau di kelas, kalau di luar kelas nggak berani. Bagaimana Anda menanggapi itu? Anda super sibuk, waktu Anda nggak ada. Anda tidak sempat menyiapkan makanan sehat. Anda tidak siap untuk memasak. Dalam perspektif atau konteks disruption yang kita diskusikan tadi, bagaimana Anda mengatasi itu? Ayo, masa nggak ada yang unjuk suara, unjuk? Bisa pesan catering. Ya, pesan catering. Bisa menu ya. Ada yang lain, katanya mesen catering. Gimana tuh? Pernah nggak ngalamin dong? Takutnya nggak pernah ngalamin ya. Hidupnya penuh dengan kebahagiaan, saya salah gitu. Waktunya full, ya kan? Pembantu, ya dong. Kenapa Anda nggak siapin pembantu? Wah, pembantunya harus terlatih, harus bagus. Nah, di masa yang akan datang, para pekerja rumahan atau pekerja rumah itu apa namanya? Domestic worker itu akan digantikan oleh banyak mesin. Nah, itu satu pemikiran. Ya, di era ketika pembantu itu masih ada, Anda bisa mengandalkan pembantu. Kalau enggak, bagaimana?
Ada nggak yang mengandalkan mertuanya? Janganlah. Hah? Atau mengandalkan ibunya jadi baby sister? Ada nggak? Ada yang begitu? Bu Dwi, jangan-jangan anaknya dititipin, bapaknya kerja, ibu. Kalau ini ke siapa? Ke yang kakungnya? Oh iya itu coba. Kalau orang Jawa bilang katanya, saya punya om juga begitu, ngomong nyuapin tetangga-tetangganya, ngomong wah ganti pakai rok aja, Pak D katanya. Tapi dia nggak peduli, dia hebat, dia hidup dengan itu. Di Jepang, saudara-saudara sekalian, di negara-negara maju itu, para orang-orang lansia, tahu lansia? Ya. Para lanjut usia di Jepang itu masih, kalau dia bukan diletakkan di panti jompo, bukan. Misalnya dia dulu ASN di sebuah pelayanan publik, dia masih tetap bekerja walaupun dia bukan ASN, tapi dia mengerjakan yang ringan-ringan, tetap mendapatkan penghasilan di pelayanan publik di mana-mana gitu-gitu. Di Jepang itu adalah negara di mana lanjut usia. Orang yang usianya lanjut sangat banyak sekali. Jadi kalau Anda nanti berkesempatan ke Jepang bermain-main di kotanya, mau di mana saja, jangan heran kalau Anda nanti akan bertemu dengan orang-orang tua yang dia masih bekerja, tetapi dia justru bukan sebagai beban bagi bangsa, negara, masyarakatnya, tapi dia tetap dilatih untuk bekerja pekerjaan-pekerjaan yang bisa ditangani oleh. Ada suatu kebudayaan yang menurut saya luar biasa, kebudayaan di Tionghoa atau orang-orang China. Kalau Anda pergi ke China, di negara itu orang-orang tua itu betul-betul dijaga, dipelihara oleh apa namanya itu. Kalau Anda pergi ke mall-mall, ke supermarket di negara-negara itu, ada yang pernah ke Xi'an nggak? Xi'an, sebuah negara Xi'an itu adalah sebuah tempat yang dilindungi oleh kerajaan di China itu. Di situ terdapat masjid tertua sekali di China itu. Di situ mayoritas Muslim. Saya nggak tahu yang kemarin itu di Uyghur apa namanya itu. Nah, itu nggak tahu kok sampai begitu ya. Kalau Anda berkesempatan pergi ke Xi'an itu adalah tempat yang sangat nyaman. Nanti Anda lihat deh. Makanya Nabi itu selalu bilang tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Karena dia menguasai teknologi, kebudayaannya tinggi segala macam ya. Sangat maju. Makanya masjid tertua di China itu dia berada di komplek kerajaan. Kalau setiap tahun lebih besar jamaah haji dari China daripada Indonesia. Iya, serius. Lebih banyak, mereka mengirimkan jamaah hajinya itu lebih banyak daripada, ya mudah-mudahan Indonesia ini tetap damai ya. Dengan hiruk pikuk. Yang kedua kita diskusikan tentang lari-larinya, nanti kalau begitu-begitu diskusi politik lagi gitu. Soal sampah. Di kota-kota besar umumnya sampah itu tidak terkelola dengan baik karena apa? Selain hal-hal yang sifatnya tidak termanage dengan baik, itu adalah soal perilaku. Kalau Anda bersahabat dengan seorang teman yang tidak bersih, jorok, misalnya Anda lagi nyetir mobil atau lagi mengendarai apa gitu, atau lagi bareng sama teman Anda sewa go-karts. Go-kart apa ya namanya? Karts. Mobil online itu apa sih?
Ah ya, iya ya. Grab. Ya, ada GrabCard, terus ada GoCard ya. Banyak banget sih. Itu kita pun jadi terdistrap kan. Nah, teman Anda sembarangan buang sampah apa segala macam ke luar gitu-gitu. Apa kira-kira yang harus Anda lakukan? Apa pandangan Anda terhadap yang begitu? Atau siapa sebetulnya yang paling disalahkan? Nah, kita berpikir yang ini brainstorming ya. Kalau yang sederhana begitu Anda nggak bisa memikirkannya ya bagaimana? Kayaknya nggak bakat Anda bakal jadi menteri atau apa, nggak bakalan ditelepon deh nanti Anda sama Pak Jokowi atau Pak Prabowo. Saya pesimis. Ya nggak? Mana yang dari PUPR itu? Nggak masuk ya. Si Bayu mana Bayu tadi yang di grup? Oh, bukan itu, bukan Bayu mana tadi itu? Nggak masuk deh. Bagaimana pandangan Anda kalau ada sampah begitu, pengelolaan sampah tidak baik di UNAS, Universitas Nasional itu bagaimana? Penataan sampahnya bagaimana? Jangan-jangan Anda nggak peduli ya sama kampus sendiri. Datang, udah duduk, pulang, udah share gitu ya kan. Kantin di mana, masjid di mana, nggak ngerti kalian. Tempat hangout di mana gitu. Kalau Bucut saya apal ya. Suka hangout ya kalau lagi stres karena bebannya banyak. Orang yang nggak punya beban banyak, dia hidupnya pasti normal-normal aja. Datang ke kampus langsung pulang gitu kan. Cipika-cipiki sama anak istri balik lagi, nggak ngerasain hangout, nggak ngerasain. Ini jam berapa? Ada yang lebih telat dari Bucut ternyata. Saudara sekalian, paradigm, sekali lagi saya katakan paradigm itu harus mindset. Kenapa orang siapapun itu memiliki kultur budaya untuk gampangan? Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mohtar Lubis kira-kira berapa puluh tahun yang lalu, di tahun 80-an. Salah satu penelitian dia, manusia Indonesia itu salah satunya tidak berani berkompetisi katanya. Jadi kalau dia mau berkompetisi, dia selalu menghindari hal-hal yang sifatnya kompetisi. Yang kedua yaitu serampangan. Jadi buang sampah di mana-mana sembarangan segala macam itu memang budayanya orang Indonesia. Caranya bagaimana untuk mendistrap itu? Wah, nggak laku kalau peraturan. Di Kota Padang, tempat kelahiran saya lahir di Kota Padang. Itu daerah yang dari zaman Orde Baru sampai zaman saiki adalah kota yang bersih. Kenapa? Karena di mana-mana diletakkan tempat tong sampah yang orang nggak sempat harus Kalau tempat pembuangan sampahnya pun jauh, harus berkilo-kilo, ya orang nggak mau. Dekatkan. Orang merokok sembarangan, buang puntung rokoknya di mana-mana, ya. Ya dendanya sih nggak seberapa ya peraturannya, tapi orang tertib kok. Kenapa orang di Singapura itu begitu tertib sekali? Kalau Anda pergi ke Singapura, begitu Anda masuk di sebuah stasiun kereta api, misalnya ini kalau Anda, saya nggak tahu ini nanti yang kereta cepat ini atau LRT atau segala macam itu memakai konsep itu atau tidak. Kalau Anda mau jalan dari Lebak Bulus, Jakarta Selatan atau dari Pondok Indah nanti, mau ke kota Jakarta Pusat, itu diperkirakan memakan waktu 1 jam. Oke? Berhenti di mana, ini di mana, tetapi 1 jam. Begitu Anda masuk di stasiun di Lebak Bulus, Anda harus sampai di kota 1 jam.
Kalau Anda masih main-main atau ternyata Anda ngambil tiket di Lebak Bulus ke kota, Anda berhenti dulu di Gambir, di Cikini, main-main. Begitu Anda berada di lokasi stasiun, Anda ditangkap oleh security dan Anda didenda. Nggak ada begitu leha-leha. Kalau Anda memang tujuan harus ke pusat, ya pusat. Ketemu teman lama, ya kan, CLBK lagi gitu-gitu kan. Bahaya itu, nggak ada cerita. Kalau Anda diperkirakan berada di stasiun itu 1 jam, ternyata Anda di situ lebih dari 1 jam, lebih aja 10 menit atau lebih aja dari 15 atau setengah jam, Anda ditangkap. Nah, era disruption itu juga begitu. Di negara-negara modern yang lebih maju, misalnya di Amerika misalnya. Di sana orang hidupnya, kalau Anda pergi ke mall, tiba-tiba Anda sakit atau kondisi fisik Anda tidak memungkinkan, Anda langsung ketahuan. 911 itu langsung datang, cep, langsung mengamankan Anda dan dibawa ke rumah sakit. Begitu masuk rumah sakit, dia tidak perlu nanya. Petugas rumah sakitnya nggak perlu nanya apakah Anda warga negara Amerika atau tidak, apakah Anda beragama Islam, Kristen, Protestan, Konghucu, Hindu, Buddha atau apa. Selagi Anda bernama manusia, Anda dilayani di rumah sakit. Nah, begitu Anda sudah dilayani, Anda tidak datang atau Anda sudah kembali dari pengobatan itu, Anda nggak langsung ditagih pada waktu itu. Anda pulang, nanti akan datang tagihan. Begitu Anda tidak bisa sanggup bayar, Anda akan dilihat. Oh, ternyata ini mahasiswa program magister atau program PhD. Beasiswanya segini, anak istrinya segini. Nah, kalau Anda dikategorikan di bawah garis kemiskinan, negara yang akan menanggung. Anda sepeser pun Anda nggak akan dikenakan biaya pengobatan atau biaya rumah sakit. Sebetulnya lebih Pancasila Indonesia atau Amerika? Iya, kalau kita lihat itu di Jerman juga begitu. Orang nggak boleh sakit, orang nggak boleh lapar, orang nggak boleh bodoh. Itu kunci kan? Andaikan negara yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertora harjo, baldatun taibatun warubun gofur ini ditata dan dikelola dengan baik, saya yakin kan larinya ke situ lagi. Katanya ini atau ini katanya. Apa kata si Rocky Gerung? Nggak jelas juga Rocky Gerung. Hebat juga dia ngomong aja dia. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita menata? Nah, kita baru 2 brainstorming ya. Brainstorming yang ketiga, ini jam biru lagi. Jangan-jangan waktunya udah mau habis tadi. Hah? Habis. 10 menit lagi ya. Manajemen bencana. Ini sangat relevan dengan tetangga kita di Banten yang sedang kena musibah gunung. Katanya diketemukan ada gunung yang lebih besar ya di bawah laut ya, di Bengkulu ya. Benar itu? Udah lihat? Tapi itu udah mati, udah terakhir. Katanya Gunung Merapi di kampung kamu itu. Oh, di mana? Daerah mana namanya? Kamu Bengkulu. Di mana? Bengkulu Utara? Selatan? Oh. Ada gunung di laut katanya. Kalau itu yang meletus ngeri juga kita. Coba kita baca ini. Ini yang akan menjadi bahan brainstorming kita 10 menit yang akan datang. Kota tetangga Anda baru saja terkena musibah banjir besar dan segala sesuatunya rusak. Seluruh telepon rusak. Banjir besar itu kita anggap tsunami ya. Kemarin tsunami ya yang menenggelamkan, yang menghilangkan, memadamkan grup musik Seventeen.
Kalau biasanya pisah karena apa namanya, karena nggak cocok, nggak sesuai. Ini karena Allah dia berpisah. Di kampungnya Pucut lebih ngeri lagi. Saya berapa bulan di sana ya waktu tsunami itu. Masya Allah, mengerikan. Saya di pusat kota betul itu, dekat Pucut, jangan-jangan nggak ke sana lagi. Oh, pasca tsunami. Saya habis tsunami itu langsung berangkat. Saya berapa bulan di sana? Hampir 2 bulan lebih di sana. Begitu Anda begitu tetangga kita di Banten ada kena tsunami, kena ini segala macam, kita melihat berita itu di TV atau menonton berita itu tanpa bisa menolong, terlepas dari donasi yang kita sumbangkan. Saya yakinlah kemarin kan adik-adik mahasiswa yang S1 ya, kalian S1 juga ya. Maksudnya yang kelas reguler, bukan kelas eksekutif ya. Kalau kalian kelas apa mas? Kelas bisnis ya. Kalau kalian kan kelas bisnis, kelas eksekutif. Mereka kelas reguler. Mengumpulkan dana untuk korban bencana di Banten segala macam. Apa yang Anda pikirkan? Bagaimana kita mendesain ulang, berkomunikasi, bagaimana keluarga itu bisa saling bertemu segala macam. Nggak ada? Nggak ada yang mau brainstorming itu? Tugas yang kemarin belum pada ngumpul semua ya? Itu emang agak sulit, diseriusin aja, makanya nggak saya kasih tugas untuk yang kedua ini. Itu aja cukup.